Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Antonius Tambunan, NIM 118230016. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan dari pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, serta teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai suatu bidang tanah yang akan dibuktikan haknya. Yang kedua, tujuan pendaftaran tanah. Tujuan pendaftaran tanah diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Yang pertama, membuktikan atau memberikan kepastian hukum atau perlindungan hukum atas sebidang tanah. Yang kedua, menyediakan atau penyediaan informasi tentang sebidang tanah. Yang ketiga adalah terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi, NIM 118230040. Saya akan menjelaskan tentang pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik dan dasar hukum yang mengaturnya. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam wilayah atau bagian suatu desa atau kelurahan. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai suatu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau secara massal. Sedangkan dasar hukum yang mengaturnya sistematik, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 Angka 10 Pasal 8 13 sampai 31. Sedangkan sporadik, hukum mengaturnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 Angka 11 Pasal 13 sampai 32. Dan Peraturan Agraria yang sistematik itu Peraturan Agraria Nomor 3 Tahun 1997. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinta Ardiarnata. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pendaftaran tanah secara sistematik menurut pasal 24 tahun 1997. Prosedur yang pertama kali adalah adanya rencana kerja yang menurut pasal 13 ayat 2. Di dalamnya ini merupakan suatu pembentukan dari Menteri Negara Agraria. Yang kedua adalah pembentukan panitia adjudikasi. Yang ketiga adalah pembentukan peta dasar pendaftaran tanah menurut pasal 15 sampai dengan pasal 16. Ini merupakan teknik nasional sebagai kerangka dasarnya untuk melakukan pengukuran berikutnya. Yang keempat adalah penetapan batas bidang-bidang tanah menurut pasal 17 sampai dengan pasal 19. Yang kelima adalah pembuatan peta dasar pemetaan. Disinilah dimulainya melakukan pengukuran di manakah batas-batas tanah warga yang hendak diukur. Lanjut, yang keenam adalah pembuatan daftar tanah pasal 21. Yang ketujuh adalah pembuatan surat ukur. Surat ini yang digunakan ketika melakukan proses pengukuran lapangan oleh pihak. Yang ketujuh adalah proses pembuatan surat ukur yang berbeda. Yang kedelapan adalah pengumpulan dan penelitian data yuridis, data yang hendak diambil yang nantinya akan diproses di kantor pertanahan. Yang kesembilan adalah pengumpulan hasil penelitian data yuridis dan hasil pengukuran dari hasil pengukuran pasal 26 sampai dengan pasal 20. Nah, pengumuman ini biasanya dilakukan selama, maksudnya diumumkan sejak dari awal selama 30 hari. Yang kedua adalah pengesahan hasil pengumuman menurut pasal 28. Yang berikutnya adalah pembukuan hak menurut pasal 29 yang dilakukan di dalam buku tanah. Ini didasarkan pada bukti-bukti hak lama dan berita cara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis.
Yang terakhir adalah penerbitan sertifikat menurut pasal 31. Ini diterbitkan oleh kantor pertanahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadi Zulkarnaini 67, dan terakhir adalah penerbitan sertifikat pasal 67, 69 sampai 71. Saya Claudia Dona Sylvia, NIM 1181 60030. Saya akan menjelaskan prosedur sistematik menurut Peraturan Menteri Agraria yang tertuang pada pasal 46 sampai 71. Yang pertama pada pasal 46 yaitu penetapan lokasi, kemudian persiapan, kemudian pembentukan panitia adjudikasi, lalu penyelesaian permohonan yang ada saat dimulainya pendaftaran, kemudian penyuluhan data fisik, pengumpulan dan penelitian data yuridis, kemudian pengumuman data fisik dan data yuridis, serta pengesahannya, lalu penegasan konvensi, pengakuan hak dan pemberian hak, kemudian pembukuan hak, dan yang terakhir, penerbitan sertifikat. Kemudian prosedur secara sporadik, yaitu tertuang pada PP nomor 24 tahun 1997 pada pasal 13 sampai 31. Yang pertama, pengajuan permohonan individual atau massal. Yang kedua, pembuatan peta dasar pendaftaran tanah. Yang ketiga, penetapan batas bidang-bidang tanah, lalu pengukuran dan pemetaan bidang tanah serta pembuatan petanya, lalu pembuatan surat ukur, kemudian pembuktian hak baru, pembuktian hak lama, pengumuman hasil penelitian yuridis dan hasil pengukuran, kemudian pengesahan hasil pengumuman, kemudian pembukuan hak, serta yang terakhir penerbitan sertifikat. Perkenalkan, nama saya Iwan 1181 nama lengkap. Saya akan membahas tentang prosedur sistematik. Prosedur sistematik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria. Hal yang dibahas dalam prosedur sporadik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu 1. Pengajuan permohonan individual atau massal pasal 13 ayat 4. 2. Pembuatan peta dasar pendaftaran tanah pasal 15 nomor 16. 3. Penetapan batas bidang-bidang tanah pasal 17 sampai 19. 4. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan pembuatan peta pasal 20. Pasal 77 sampai 77 sampai 81. Yang ketiga, pengumpulan dan penelitian data yuridis pasal 82 sampai 85. Yang keempat, pengumpulan data fisik dan data yuridis pasal 86 sampai 87. Yang kelima, pembukuan hak pasal 89 sampai 90. Yang keenam, penerbitan sertifikat pasal 91 sampai 93.
Perkenalkan diri, nama saya Desi Yuliana Hendriani, NIM 11821145. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah Agraria Nomor 24 Tahun 1997. Di mana proses pendaftaran tanahnya yaitu 1. Permohonan. Pemohon melakukan permohonan kepada Badan Pertanahan yang akan dibantu oleh petugas keuangan. 2. Pengukuran. Pemohon tentu harus melakukan pengukuran terhadap bidang luas tanah yang dimiliki. 3. Pengumpulan dan penelitian data yuridis. Data yuridis berupa data yang berisikan tentang keterangan berkas-berkas hukum yang dimiliki oleh pemohon. 4. Pengumpulan data fisik dan data yuridis. Data fisik adalah suatu data yang berisikan tentang letak, batas, dan luas bidang tanah yang dimiliki oleh pemohon. Kelima, pembukuan hak, dan keenam, penerbitan sertifikat. Berdasarkan hasil presentasi, kita dapat simpulkan bahwa proses pendaftaran tanah di Indonesia pada umumnya dilakukan untuk mencapai suatu tujuan kepastian hukum, sehingga diharapkan untuk para pendaftar tanah untuk lebih antusias dalam mendaftarkan tanah-tanah mereka. Dilihat dari perbedaan pasal dan peraturan berbagai sumber, prosedur pendaftaran tanah diawali dengan permohonan dan diakhiri dengan penerbitan sertifikat. Mungkin itu saja yang kita dapat sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.